Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, nikmat kelapangan waktu, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat beraktivitas dalam keseharian kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan, kita haturkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas perkara-perkara yang dapat merusakkan hafalan bagi penghafal Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dimudahkannya kita ini menghafal Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya Allah taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh kata Allah taala, telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apa saja perkara-perkara yang dapat merusakkan hafalan kita? Nah, kita di sini akan bahas perkara-perkara tersebut. Yang pertama adalah perbuatan maksiat. Ini na'udzubillah, apalagi seorang penghafal Al-Quran, maksiat itu dapat menghilangkan atau merusakkan hafalan kita. Bahkan pelaku maksiat ini dikecam Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim. Sebagaimana firman-Nya Allah taala, "Wala yazidul zalimina illa khasara." Tidaklah menambah bagi orang yang zalim itu kecuali kerugian. Jadi orang zalim yang paling merugi itu adalah orang yang berbuat maksiat. Kemudian suatu ketika Imam Syafi'i ini mengadukan kepada gurunya yaitu Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Jadi Imam Syafi'i ini melaporkan kepada gurunya Imam Waqi' bahwasanya hafalannya ini terganggu begitu. Su'a hifdzi, buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu gurunya ini menasihati Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Bi anna ilmallahi nurun, sesungguhnya ilmunya Allah itu adalah cahaya. Nur, wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan ilmunya Allah atau cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, sahabat sekalian, bisa kita bayangkan di zaman Imam Syafi'i berapa ratus tahun yang silam, itu maksiat nggak sebagaimana pada zaman kita saat ini. Nah, kita hari ini bisa jadi baru buka mata saja sudah melihat maksiat. Nah, sahabat sekalian, maka penting bagi penghafal Al-Quran untuk sebisa mungkin menjauhi maksiat tersebut. Karena maksiat itu dapat merusakkan hafalan kita. Kemudian yang kedua adalah kurangnya bermurojaah atau mengulang hafalan yang sudah dihafal. Nah, ini bisa disebabkan karena sibuknya beraktivitas, sehingga murojaahnya ini tidak rutin atau tidak disiplin begitu. Apalagi tidak murojaah sama sekali. Maka penting bagi sahabat Quran untuk selalu bermurojaah. Tanamkan di dalam diri kita bahwasanya murojaah ini adalah kebutuhan saya. Jadi menghafal itu mudah, mempertahankan hafalan itu sangat sulit. Maka harus kita latih diri kita, kita tentukan waktu kita setiap harinya itu untuk murojaah hafalan kita. Nah, itulah diantara perkara-perkara yang dapat merusakkan hafalan kita. Yang pertama adalah bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah ya. Nah, ini dapat merusakkan hafalan kita. Kemudian yang kedua adalah kurangnya bermurojaah. Nah, dua perkara ini dapat merusakkan hafalan, bahkan bisa jadi menghilangkan hafalan kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada saya dan kita semua sahabat Quran untuk senantiasa murojaah hafalan kita.
Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.